hendak tahulah doanya ketika Nabi Musa menyeberangi lautan lawan bubuhan Bani Israel. Nah, Nabi Musa berdoa lawan Allah Ta'ala. Ujar Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa Nabi Musa ketika hendak menyeberangi lautan. Ayo kada gampang apa lagi mensungai aja biarnya lah. Ini lautan. Awak Nabi Musa nyeberang selamat. Kenapa? Lawan Tuhan nama mintanya lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi jar Nabi Musa, segala pujian hanya milik Pian. Dan hanya kepada Pian ulun tempat mengadu. Dan kepada Pian ulun minta pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abalah lautan. Tapalipitan Pian misalnya, baca ini enak menyeberang sungai Pian, baca doa Nabi Musa nih. Begitu ambil pangayuh insyaallah sampai nyeberang Pian pakayuh Bang. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim madada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Kemudian mahabbah segala nabi dan rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seluruh para nabi-nabi dan rasul-rasul mereka itu cinta dan mahabbah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama cerita tentang mahabbah atau cintanya Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi diriwayatkan di sini bahwa Nabi Musa alaihi salam sangat cinta dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta bijanibit turi idna dainahu. Ajar Tuhan, tidaklah engkau wahai Musa berada di dekat gunung Tursina. Idna dainahu ketika kami menyeru. Izna daina ketika kami menyeru. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nudiya yauma idzin minas sama ya ummata Muhammadin istajabtu lakum qabla an tad'uni wa ghafartu lakum qabla an tas'aluni. Fahina izin qala Musa alaihi salam Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Nah, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya diseru pada ketika itu dari jihad langit. Napa bunyi seruannya? Ya ummata Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad. Ujar suara tadi. Istajabtu lakum qabla an tad'uwani. Aku ujar suara telah memperkenankan atau mengabulkan untuk kalian sebelum bahwa kalian itu meminta berdoa kepada aku. Nah, jadi ini daripada anugerah kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada umat Nabi Muhammad diberi sebelum kita meminta. Sebelum kita meminta sudah diberi oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita berdoa meminta. Apalagi kita membaca salawat lawan Nabi, mahabbah lawan Nabi. Orang yang membaca salawat kepada Rasulullah 100 kali dalam sehari, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan hajatnya 100 hajat. Di dunia dikabulkan Tuhan 30 hajat, di akhirat 70 hajat. Nah, cuma jangan menyangka bahwa hajat itu cuma hendak menukar HP, kendaraan, mulai rumah, ada. Jadi hajat-hajat kita dikabulkan Tuhan. Yang kita ini waktu berduduk, hendak berdiri,
kawa berdiri dikabulkan Tuhan, itu termasuk anugerah pemberian Tuhan juga. Berapa banyak orang nang duduk kada kau lagi berdiri, berapa kada kau lagi berdiri. Nah, hendak berjalan dikabulkan Tuhan pulang, kawa berjalan. Mbah itu pulang napa? Hendak makan dikabulkan Tuhan, kawa makan. Nah, banyak orang ya deh nang kada kawa makan, Tuhan kada mengabulkan. Bukan kada ada duitnya, duitnya banyak. Cuma kada kawa lagi makan karena ada penyakit ya kan. Kan jadi bukan masalah duitnya. Ada orang sugih banyak diisi pom bensin ya lah, 40 buah diisi pom. Sebuah itu sebulan bisa sampai 20-30 juta bersih. Ya. Kali akan gitu ya. Sehari itu akan dan sebulan bang. Nah cuma makanan itu dia pucuk milih makanannya deh. Kada kawa lagi lawan hinta lebih jarang. Banyak bang duit ya lah kalau diulah bental cuma makan kada kawa. Nah, sakit aja lior ya. Nah, artinya Tuhan kada lagi memberi pertolongan. Jadi dikabulkan Tuhan hajat-hajat kita. Nah jadi ujar suara itu, aku telah mengabulkan bagi kalian sebelum kalian itu meminta. Sebelum kita meminta sudah dikabulkan Tuhan. Wa ghafartu lakum qabla an tas'aluni, dan sudah aku ampuni bagi kalian sebelum kalian meminta kepada aku ya Tuhan. Nah, ini karena kasih sayang Tuhan kepada umat Nabi Muhammad. Lalu ujar Nabi Musa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Ya Allah, jadikanlah ulun termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hendak jadi umat Nabi Muhammad karena tahu betapa umat Nabi Muhammad ini dimuliakan dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aja lagi banyak-banyak bersyukur lawan Tuhan. Artinya jangan sampai masalah urusan-urusan dunia kita menyebabkan hilangnya rasa syukur kita lawan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ada masalah, misalnya itulah sekadar bang orang yang kada bisi masalah itu kada ada. Selama masih hidup di dunia pasti ada bisi masalah. Kalau bang misalnya nang susah aja bisi masalah, nang sugih kada, nang sugih itu banyak pada nang susah bisi masalah. Pasti kita itu ada masalah. Karena dunia ini darul balwa. Dunia ini tempatnya ujian. Mun mati pangnya hilang lah masalah. Kada hilang. Masih ada masalah juga. Dilihat narai pindah damai tihang dua betajak ya lah. Udah tahu dalamnya ya lah. Saja bepukulan orang. Nah, seandainya misalnya kita ini ada problem, ada masalah, maka hendaklah kita mengadukan permasalahan kita itu lawan Allah, minta pertolongan lawan Tuhan. Karena hukumnya ketika kita mengadukan permasalahan kita kepada Allah, itu hukumnya kita berdoa, artinya minta solusi. Tapi kalau kita mengadukan masalah kesusahan dunia kita lawan orang, itu hukumnya kada ridho dengan takdir Tuhan. Seakan-akan inya itu menantang atau kada senang dengan takdir Tuhan yang sudah diberi oleh Tuhan. Nah, jadi kalau orang itu mengadunya lawan Allah Ta'ala, maka hukumnya berdoa, dan itu biasanya ada diberi Allah Ta'ala jalan keluar. Karena orang yang mengadu ke Tuhan berarti orang yang beribadah. Orang berparak lawan Tuhan. Orang berparak itu adalah orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti kena diulahkan Tuhan jalan keluarnya. Nang kada ada jalan keluarnya jalan buntu karena kita kada mau berparak lawan Tuhan. Lalu solusi masalah itu kada ada, buntu. Maka buntu ini kada ada lagi pikiran lain. Melihat aku aja asa melihat baygon. Asa melihat rundep ya lah. Anak minum aja. Nah, jadi kita mengadu lawan Tuhan. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Lalu sampai ke pinggir laut, buntu sudah kada lagi, kemana lagi ya deh? Hanya ada kapal atau perahu.
Bikin kira untung-untungan zaman menyeberang lautan pakai perahu ya leh. Ini buntu sudah dikepung oleh bubuhan tentara Firaun. Ada lagi jalan lain kemana lagi mengadu. Nah, maka Nabi Musa mengadu kepada Allah sehingga apa diberi Allah Ta'ala jalan keluarnya, solusinya apa? Iya, tabelah lautan, diperintah Allah Ta'ala untuk memukulakan tongkat ke laut. Akhirnya laut itu terbelah dua. Kita tuh mencatok sungai oleh ini tongkatnya nang patah. Nah lalu dicerita akan itu ujar Nabi oleh ketika Nabi Musa itu hendak melewati lautan dikejar oleh tentara Firaun, tapalipit sudah ada di jalan lain, kemana ada lain pada Allah Ta'ala minta pertolongan. Nah napa jar Nabi doanya, hendak tahulah doanya ketika Nabi Musa menyeberangi lautan lawan bubuhan Bani Israel. Nah Nabi Musa berdoa lawan Allah Ta'ala, ujar Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa Nabi Musa ketika hendak menyeberangi lautan. Ayo kada gampang apa lagi mensungai aja biarnya lah. Ini lautan. Awak Nabi Musa menyeberang selamat. Kenapa? Lawan Tuhan nama mintanya lawan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi jar Nabi Musa, segala pujian hanya milik Pian. Dan hanya kepada Pian ulun tempat mengadu. Dan kepada Pian ulun minta pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tabalah lautan. Tapalipitan Pian misalnya. Baca ini enak menyeberang sungai Pian, baca doa Nabi Musa nih. Itu ambil pangayuh insyaallah sampai nyeberang Pian pakayuh bang. Nah, ini doa Nabi Musa ya. Jadi orang yang sakit hati dengan urusan dunia sampai mengadu-ngadu misalnya lawan makhluk itu menunjukkan tanda Allah Ta'ala murka kepada orang tersebut. Kenapa? Seakan-akan inya memadahkan Tuhan itu salah memberi ujian atau inya kada ridho dengan takdir Tuhan tadi. Nah kemudian pulang Qatada qala lama akhadha Musa al-alwah qala ya Rabb inni ajidu fil alwah ummatan hum khairul umam. Ketika Nabi Musa mengambil akan satu lauh lembaran-lembaran kitab, lalu ujar Nabi Musa, ya Rabb wahai Tuhan, ulun memperdapati di dalam catatan-catatan ini ada satu umat yang mana umat itu adalah sepaling baik di antara segala umat-umat yang ada. Jadi banyak umat-umat Nabi nih, banyak umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Cuma di antara sekian banyak umat ada satu umat ini paling bagus. Ujar Nabi Musa, ada tak baca di dalam kitab. Sifat mereka itu ya'muruna bil ma'ruf, saling memerintah akan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang menegah daripada kemungkaran. Jadi umat ini saling memberikan nasihat dalam kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mereka itu pulang melarang daripada kemungkaran. Artinya munnya ada yang tak salah, ada yang menagurakan, ada yang tukang bawai, tukang ajak dalam kebaikan. Bilanya ada kejahatan, ada yang tukang tangati. Nah, ini umat paling bagus. Lalu Nabi Musa meminta, faj'alhum ummati ya Allah ya Rabbi, ujar Nabi Musa, jadikanlah ini umat ulun. Jadikan mereka itu umat ulun. Lalu ujar Allah Ta'ala, tilka ummatu Ahmad, wahai Musa, yang demikian adalah umatnya Ahmad, yakni umat Nabi Muhammad. Lalu ujar Nabi Musa, qala ya Rabb inni ajidu fil alwah ummatan humul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Ulun perdapati lagi di dalam kitab ada satu umat yang mana mereka itu paling akhir diutus ke dunia, pandudian. Tapi as-sabiquna yaumal qiyamah, paling pertama mereka itu dibangkit pada hari kiamat.
Jadi paling pendahuluan, permulaan dibangkit di hari kiamat. Faj'alhum ummati jar Nabi Musa, ya Allah jadikan mereka itu umat ulun. Lalu dijawab oleh Tuhan, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Ahmad. Di dalam kitab-kitab terdahulu nama Nabi Muhammad itu dikenal juga dengan nama Ahmad ya lah. Ismuhu Ahmad. Nah, ya Nabi Muhammad itu ujar Allah Ta'ala umat Nabi Muhammad. Dan untungnya kita inilah berapa lawas sudah umat-umat yang dahulu itu menunggu hari kiamat di dalam kubur. Umat Nabi Nuh sampai saat ini belum kiamat lagi, berapa ribu tahun. Lawasnya menghadangnya di dalam kubur. Nah ini kita ya lah dapat diutus ke dunia umat paling pendudian terakhir. Ada lagi setelah kita. Banyak kiamat jam lagi. Nah tapi di akhirat yang dibangkit pendahuluan bukan umat Nabi Adam, Nabi Nuh ada, tapi umat Nabi Muhammad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala Musa ya Rabb hal fil ummatun akramu alaika mimman zalalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wa salwa. Ujar Nabi Musa pulang, ya Rabb wahai Tuhanku, apakah ada di dalam umat-umat para nabi satu umat yang sepaling mulia atas Engkau ya Allah? Di antara sekian banyak umat ini adalah yang paling mulia melebihi daripada orang atau umat yang pian naungi atas mereka itu dengan awan, dan pian turunkan atas mereka itu akan manna dan salwa. Manna ini sejenis madu, ya. Salwa ini sejenis burung puyuh. Ini kisahnya Nabi Musa tersesat di kebun teh. Lalu di situ umat Nabi Musa meminta makanan. Lalu Nabi Musa berdoa, turunlah makanan talam dari langit. Nah, ya surah Al-Maidah itulah. Nah, jadi makanannya itu manna salwa. Manna itu pepohonan yang di tersesatnya Nabi Musa di kebun teh tadi. Gatah pohon kayu itu itu diulah gasan cacapan begitu kicap manisnya. Nah, jadi ujar Nabi Musa adalah lagi yang lebih mulia daripada itu. Lalu ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, inna fadla ummati Muhammadin alal umam kafadli ala khalqi. Katahuilah Musa, sesungguhnya keutamaan dan kelebihan umat Nabi Muhammad terhadap umat-umat yang lain itu seperti keutamaanku atas makhluk ciptaanku. Aku nih Tuhan lawan ciptaanku, kayak pemuliaannya ya, kelebihannya, keutamaannya. Nah itu kayak itu jar Tuhan, kemuliaan umat Nabi Muhammad dibanding daripada umat yang lain. Faqala Musa, ujar Nabi Musa, ilahi ij'alni min ummati Muhammadin. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ulun termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad. Qala ya Musa lan tudrikahum walakin atasyahi antas ma'a kalamahum. Jadi ujar Allah Ta'ala ikam Musa, kada bakalan menyempati menemui umat Nabi Muhammad. Kada menyempati, kada menemui, karena ini belum muncul lagi umat Nabi Muhammad di zaman Nabi Musa ini lawas lagi. Tapi ujar Allah Ta'ala munnya ikam hendak mendengar suaranya, ayo aku dengarkan. Lalu ujar Nabi Musa, qala na'am ya Rabb, inggih pun ulun hendak mendengar suara umat Nabi Muhammad yang begitu mulianya, luar biasa pian kasih sayangi. Payunadia umat Muhammad, lalu diserulah. Nah, ujar suara itu, wahai umat Nabi Muhammad. Faqalu, maka mereka menjawab, nanti alam arwah ini badannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, wal khairu kulluh biyadik. Jadi ujar umat Nabi Muhammad, labbaik Allahumma labbaik, inggih pun ya Allah. Nah, inggih pun. La syarika lak, tidak ada syarikat bagi engkau.
Wal khairu kullu, dan seluruh kebaikan biadik itu ada di tangan pian, artinya di dalam kekuasaan pian. Nah, jadi mendengar Nabi Musa ini suara umat Nabi Muhammad ketika dipanggil, diseru oleh suara tadi. Nah, maka faja'alallahu tilkal ijabah min syair haji. Allah jadikanlah itu suara seruan jawaban umat Nabi Muhammad daripada syiar-syiar haji. Nah, makanya kan disuruh ketika orang manasik itu setelah mengambil miqat membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudahan bahaji umrah berataan. Jadi sampai misalnya ke Madinah karena mengambil miqat di Bir Ali Hanyar, meneruskan menuju perjalanan ke Makkah ya lah. Kurang lebih 6 jam kalau hanya bebis 5 jam 6 jam. Tapi lamun misalnya bawa kereta cepat ya paling 1 jam 2 jam sampai. Cepat artinya kan kereta cepat ya lah. Kereta lambat bisa 12 jam. Nah, jadi di jalan itu disunahkan bertalbiyah. Baca talbiyah nang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik menuju kota Makkah ya. Nah, sambil berzikir, bacaan misalnya di bis tuh lah, jangan menggusip orang. Nah, itu orang Arab. Nah, kalau boleh. Nah, jadi kalau sudah mengambil miqat itu ada larangan-larangan ihram tuh kan ada. Kalau lakian kan kada boleh menggugurakan bulu rambut. Kada boleh tuh. Kalau kan misalnya besuroy di bis lah. Guguran rambut bayar kan itu bayar fidyah lah. Nah, jadi sebelum artinya berangkat umrah atau berhaji maka wajib hukumnya mempelajari ilmunya. Kalau misalnya kita nih kada hendak berhaji belum ada wajib mempelajari ilmu haji. Kalau kan misalnya siang malam belajar ilmu haji ya, betul untung manasik berangkatlah. Mendaftar aja belum ya. Nah, itu kada wajib. Jadi wajib itu ketika kita hendak berangkat. Nah, wajib belajar ilmunya. Nah, kayak sembahyang bang, itu wajib karena kita hari-hari. Jadi wajib belajar ilmu sembahyang dan ilmu yang berkaitan dengan sembahyang, termasuk ini syarat rukunnya. Lain yang istinja, wudu, mandi wajib. Karena itu berhubungan berdaan. Bilanya kada sah, ada sah. Syaratnya ialah syaratnya. Belajar zakat bang wajib aja. Pian adalah yang di zakati lah. Di depan guru aja, nah kada wajib pian belajar zakat. Pian belajar bab zakat ini, zakatnya sekian. Betuntung, apa namanya zakatnya bro? Beda aja. Itu kada wajib. Cuma bagus nih, tahu belajar tak bagus. Cuma kada ada kewajiban. Jadi wajib itu ketika kita hendak mengerjakan, mempelajari misalnya zakat dagang, masalah zakat tijarah, zakat dagang. Seorang ada berdagang, kada wajib. Bukan berarti kada boleh lah, kada wajib maksudnya. Nah, lain orang berdagang, berusaha itu wajibnya mempelajari. Bahkan masalah hukum jual beli itu wajib dia tahu syarat rukunnya. Karena bilanya kada tahu bisa tegawe kan nang nang di luar daripada jalur syariat, jalur fikihnya. Nah, Sina Umar ya datang ke pasar Madinah, ditakoni sidin masalah hukum jual beli kada tahu sidin keluar dari pasar kami. Jangan berdagang di pasar kami. Kada tahu masalah jual beli. Nah, kita sakulnya mendata tunggal lingkungan pedagang bisa banyak yang ada tahu sako. Assalamualaikum salampat betakon nah. Harampiran siapa? Si Ano. Nah, pian berjualan kalau berbetakon berapa hukum jual beli itu, apa rukunnya, apa syaratnya. Nah, kayak apa maksud khiyar aib, khiyar syarat, khiyar majelis. Nah, jangan tangan ambil. Nah, jadi wajib kita mempelajari itu wajib. Biar kada berjualan lah kita tetap wajib mengetahui karena kita butuh tukar. Nah, summa qala ya umat Muhammad inna rahmati sabaqat ghadabi. Wahai umat Muhammad, ujar Tuhan, sesungguhnya rahmatku itu mendahului atas kemurkaanku.
Jadi rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan itu lebih ganal, lebih terdahulu, lebih luas atas kemurkaannya. Ibarat kuitan lawan anak itu kan berisi marah ada, berisi kasih sayang ada. Tapi kasih sayangnya itu lebih luas, lebih ganal daripada sifat marahnya. Nah maksudnya kayak itu. Tapi kita ini kadang bisa tak terkenal marah pada kasih sayangnya. Laqad ghafartu lakum qabla an ta'suni, sungguh jar Tuhan, aku mengampuni bagi kalian sebelum kalian itu berbuat maksiat kepada aku. Wa ataitukum qabla an tas'aluni, dan jar Tuhan aku beri kalian sebelum meminta kepada aku. Faman laqiyani minkum bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah askantuhul jannah. Maka barang siapa menjumpai aku di antara kalian dengan mengucapkan atau dengan menyaksikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya orang ini meninggal dunia, wafat dalam keadaan mengucap dua kalimat syahadat. Askantuhul jannah, aku tempatkan untuknya kaina di dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Maka dalam surga tuh biar kayak model di dunia ini juga, kawah aja tuh hilang-hilangan, jingok-jingokan tuh kawah hilangan. Hari Sabtu ya itu anak kayak nama hilangi lawan kuitan. Yang sama-sama masuk surga lah, anak masuk surga, kuitan masuk surga. Jadi kawah hilangan, hilang bang ya. Kayak apa di dunia. Itu jadwal hari Sabtu. Jadi anak kayaknya manjengok ke ilang lawan kuitan ya. Hari Minggu kayaknya kuitan pulang datang manjengok mailangi lawan anak. Nah, hari Minggu tuh jadi hilang-hilangan kena. Nah, hari apa lagi Senin? Hari Senin kayaknya murid hilang lawan guru. Bisa kan ya lah di surga itu. Ayo juga kita coba hilangan aja lawan guru si Ano. Nah, gurunya masuk surga juga, muridnya surga, gurunya neraka parah ya. Nah itu hari apa? Senin. Hari Selasa. Nah, si guru pulang sama hilangi murid nih. Nah, cari murid itu dihilangi nang dalam surga. Nang tak tinggal bang nang di neraka. Nah itu kayaknya bisa guru itu memberi syafaat. Bisa karena guru itu memberi syafaat. Nah itu kita mengapa disuruh ya Allah berpatuh-patuh dengan orang-orang soleh. Duduk hadir di majelis orang-orang soleh. Yang kita harapkan mudahan kita dapat berkat syafaat mereka itu karena di akhirat ya Allah. Bahkan di dalam riwayat itu ada orang ini disiksa. Ya, disiksa. Jadi ditakuni ujar Tuhan, takuni malaikat. Ada yang bisi kebaikan. Takuni, ada bisi kebaikan apa-apa. Dosa aja selama hidup nang digawinya. Jadi ujar Tuhan, takuni pangarannya. Kalau ada yang mirip sama lawan ngaran kakasih puja Tuhan. Hanya sama lawan ngaran nabi kah, ngaran wali kah. Takuni hanya ada juga. Napakah ngaran misal? Jadi sampai kada denang samanya lawan ngaran wali, ngaran-ngaran nabi gitu. Jar Tuhan pernah kayaknya hadir duduk di majelis orang soleh. Ditakuni kada bisa juga. Pernah kayaknya makan kaimbai lawan orang soleh. Kada bisa juga. Pernah kayaknya melihat orang wali, orang soleh. Kada ada juga. Malihnya gitu lah. Mana hidup nih? Nah imbah itu bang, jadi ujar nang ditakon tadi, pernah bang ulun ini nah sekali pada suatu ketika itu ada orang berombongan bakuda lewat, cuma kada melihat juga lagi orangnya tuh, debunya aja lagi nah bahas bakuda kan, debunya banyak, kayak orang bahas kendaraan, temu mobil banyak debu, jadi betakun bakas rombongan siapa ini lewat di sini. Oh itu bukan rombongan si Abdul Qadir Jailani, nah, Sultanul Naba Aulia, Sultanul Aulia, sultannya para wali, jadi kita rajanya para wali.
Nah, yalah ujar napa? Ujar sidin yalah berkat napa? Melihat debu, nang debu itu bakas talapak kuda, nang kuda itu dibuati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dengan sebab itu maka si laki-laki tadi dapat siapa? Dapat syafaat. Han untungnya lah. Artinya ada raitannya hubungannya. Nah, ya kadang kayak itu juga di dunia kayak itu juga hendak membantu menolong tuh apa dulu hubungannya raitannya dicari orang bapak orang pian si ano aja. Bandung alih benar kita nih berurusan minta tolong kada ada hubungan apa-apa ya lah. Tapi mau ada kaitannya hubungannya oh nang begawe tuh anu kayak ulun atau tuh paman ulun oh iya kah nah ada hubungan tuh lalu nyaman aja ada berurusan. Nah jadi Tuhan aku tempatkan di dalam surga. Nah jadi hari Sabtu anak mailangi kuitan. Hari Minggu kuitan menjenguk mailangi anak. Senin murid mailangi guru. Selasa guru mailangi murid. Hari Rabu pulang itu karena umat diizinkan untuk berilang kepada nabinya. Nah, jadi masing-masing tuh umat tuh berilang lawan nabinya. Kita berilang lawan nabi kita karena ialah hari apa lagi Kamis itu nabi nang mailangi lawan umat pulang. Nabi lawan umat. Nah, hari Jumat Bang, itu hari Jumat itu penduduk ahli surga memandang zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamislihi ya. Nah, itu hari Jumat. Artinya bertamu berdapat lawan Rabbul Izzah. Nah, jadi Tuhan aku tempat akan ke dalam surga. Walau kanat dzunubuhu misla zabadil bahar. Jikalau adalah dosa-dosanya itu seumpama buih di lautan. Artinya saking banyaknya berisi dosa nih. Tapinya waktu sakaratul maut mengucap 2 kalimat syahadat, aku ampuni ya Tuhan. Wa adadal qatri, wa adadal nujum, wa adadal ayyamid dunya. Walaupun dosanya itu sebilang-bilang tetesan air, sebilang-bilang bintang di langit, sebilang-bilang hari yang ada di dunia. Kita ini berapa hari sudah mulai dunia diciptakan? Ada hitungan ya lah. Berapa hari sudah? Nah, sebilang-bilang itu dosanya diampuni oleh Tuhan. Nah, yang kedua pulang kecintaan Nabi Ilyas alaihissalam. Itu kisah Nabi Musa ya kan? Nabi cinta lawan Rasulullah. An Anasin radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin panazalna manzilan. Ujar Anas kami lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir. Dan jadi Rasulullah itu pakawan tulak musafir pakawan. Ada seorangan kada bawa sahabat lah. Nah, jadi melihat sahabat nih hal ehwal Nabi. Lalu ketika kami di perjalanan ujar Anas kami singgah di satu tempat. Faizan rajulun fil wadi yaqulu Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin al-marhumah al-maghfurah al-musabaha. Maka jar Anas tiba-tiba ada seorang laki-laki di lembah gunung kadengaran suaranya nih berdoa, ya Allah ya Rabbi jadikan ulun daripada umat Nabi Muhammad yang dikasih sayangi, yang diampuni, yang diberi pahala pulang. Jadi ujar Anas, fa asyrabtu 'alal wadi, aku beparakai mendatangi lembah gunung tadi. Jadi kita istirahat di sini cuma di sebelahnya tuh nah ada suara orang didatangi oleh Anas. Setelah didatangi apa takajud sin Anas, faizan tulhu salah sumiati zira'in wa aksar. Sakalinya orang itu nang berdua tadi tingginya 300 hasta atau lebih 300 hasta. Berarti kurang lebih 150 meter tingginya tuh. Ini tinggi banget lah pada pucuk sawit. Ya lah tinggi benar. Nah, 150-an tingginya kurang lebihnya jar Anas. Faqala man anta melihatnya si laki-laki melihat lo menakunnya. Siapa pian nih? Lalu ujar Anas, ulun Anas khadimu Rasulillah SAW. Ulun Anas adalah khaddamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Sayyidina Anas ini mulai lagi kekanakan ya lah. Kada khilaf tuh umur berapa? 7 tahun ke 10 tahun kan dibawa oleh kuitan lawan Rasulullah. Nah, ya Rasulullah ini anak ulun na ulun serahkan lawan pian. Suruhinya apakah membantu lawan pian? Ya lah. Jadi Sayyidina Anas ini bakhadam di rumah Rasulullah itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun bakhadam berkhidmat lawan Nabi. Napa yang didapat Sayyidina Anas dua? Berkat khidmat. Pertama, umur dipanjangkan Tuhan. Yang kedua, disugihakan Tuhan. Nah, sugih harta, sugih anak. Bini bang, sugih juga ya lah. Jadi ujar Anas, ulun ini khadamnya Rasulullah. Faqala aina huwa, mana Rasulullahnya mana? Qultu huwa za yasma'u kalamaka. Qala fa'tihi wa aqrihu minni salam wa qul lahu akhuka Ilyas yaqra'uka salam. Jadi ujar Anas ya lah, maka menakuni di mana Rasulullahnya. Ujar Anas ada mendengarai suara pian tadi berdoa. Lalu ujar si laki-laki tadi, tolong datangi akan Rasulullah sampai akan ulun kirim salam. Padahal kan ulun Ilyas kirim salam. Ternyata apa Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas itu masih hidup. Lalu ujar Anas bin Malik, Pak itu Nabi SAW aku datang ya Rasulullah tadi. Pak Akbar tuh aku kisahkan kejadian tadi. Paja hatta anakahu, lalu Nabi mendatangi Nabi Ilyas tadi. Limbah napa mendatangi lalu napa saling berpelukan, bersalaman, berpelukan, duduk ya tahaddasani, saling napa berkisah-kisah. Begitu dudukan berkisahan. Faqala ya Rasulullah ini akilun bi kulli sanatin yauman. Ujar napa Nabi Ilyas, ya Rasulullah ulun ini setahun sekali makan. Artinya apa ya? Puasa aja setahunan tuh. Ulun dalam setahun tuh cuma sekali makan. Wa hadza yaumul fitri, dan hari ini ulun berbuka. Pas takana hari berbuka ulun. Faqul anta wa ana, maka ulun memohon lawan pian, hendak minta izin makan lawan pian. Makan aja kita bersamaan. Nah. Panazalat alaihi maidatun, lalu ujar Anas memperhatikan rupanya turun makanan dari langit. Napa isinya talam, makanan dari langit. Wa khubzun wa hutun wa karfasun. Isi talam itu ada roti dalamnya, ada iwa, ada saledri, jadi kita sayurnya. Jadi turun talam dari langit isinya makanan. Fa'akala wa at'amani, lalu ujar Anas makanan Rasulullah lawan Nabi Ilyas tadi. Wa at'amani, dan memberi makan lawan ulun juga. Nah, ini makanan langsung dari surga turun. Habis itu napa wasallayal asra, habis itu sembahyang keduanya akan asar, summa wada'ani wada'ahu summa rahitu mara ala sahab nahwa sama. Habis setelah sembahyang asar, habis makanan sembahyang asar, habis itu berpisah. Aku lihat ujar Anas Nabi Ilyas itu terbang menuju langit. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ilyas ada mengandung mahabbah cinta kepada Rasulullah sehingga minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga pulang kisah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini kisah nang cinta lawan Rasulullah nih. Wa an Anasin qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Anas ulun keluar lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idzan sautun yajum min syi'ban. Tiba-tiba ulun mendengar ada suara dari jalan kecil. Faqala ya Anas kum panzur, ujar Nabi wahai Anas coba datangi lihati ma hadza saut, ini suara apa? Pantalaqtu fa idzan birajulin yusalli ila sajaratin. Aku datangi ujar Anas, tiba-tiba ada seorang laki-laki sedang sembahyang di samping pohon kayu. Wa yaqulu, dan itu si laki-laki yang sembahyang tadi berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikan ulun termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ummah al marhumah adalah umat yang dikasih sayangi, al maghfurah laha yang diampuni pulang, al mustajabul laha yang diperkenankan doanya, al matab alaiha yang diterima taubatnya. Pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu, lalu ujar Anas aku datangi Rasulullah, aku kisahkan kejadian yang aku lihat itu. Faqala intalik,
Ayo jen Nabi datangi. Ya. Padahakan inna Rasulullah SAW ya kalau salam. Padahakan Rasulullah kirim salam. Wa yaqulu laka menanta dan padahakan Rasulullah bertakun siapa pian. Pak itu aku datangi jar Anas ya lah aku datangi. Pak alam tuh kalau Nabi SAW aku sampaikan apa yang dikabarkan Nabi tadi. Nah, artinya Rasulullah kirim salam dan bertakun pian siapa. Nah, lalu dijawab apa? Iqra minni salam ala Rasulullah SAW. Ujar laki-laki tadi sampaikan juga salam ke lawan Nabi. Wa qullahu padahakan lawan sidin. Aku kal khidir padahakan ulun saudara engkau Khidir. Nah ternyata apa? Yang berdoa minta jadikan umat Nabi Muhammad tadi adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah yaqulu laka ud'ullaha yaj'alan min ummatik almarhumah almaghfur laha. Padahakan lawan Nabi pian wahai Anas tolong doakan lawan Tuhan jadiakan ulun termasuk daripada umat sidin nang dikasih sayangi nang diampuni. Nah ini menunjukkan para nabi-nabi mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sudah dijadikan Allah Taala umat Nabi Muhammad, padahal kita kada pernah meminta lawan Tuhan. Ini anugerah besar. Pernahkah pian dalam parut ditakuni oleh malaikat ya lah di alam arwah pian umat Nabi siapa? Pilih umat Nabi Musa kah? Nabi Isa kah? Atau umat Nabi Muhammad kah? Tidak ya lah. Tidak. Artinya kita ini semata-mata anugerah Tuhan diberi menjadi umat Nabi Muhammad. Tinggal kitanya aja mudahan hati kita selalu mahabbah cinta kepada Rasulullah. Nah, yaitu dengan jalan kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, termasuk sunnahnya Nabi hadir duduk di majelis ilmu. Bahkan perkataan Sultanul Ulama Habib siapa Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, duduknya di majelis ilmu itu lebih afdal daripada 70 kali duduk di majelis salawat. Artinya orang ini datang hadir ke majelis salawat, majelis burdah, dalail, maulid sampai 70 kali. Dengan sekali orang hadir duduk di majelis ilmu itu lebih afdal, lebih bagus, lebih mulia daripada 70 majelis salawat tadi. Nah ini keutamaannya orang yang hadir duduk di majelis ilmu. Mudahan kita diberi istiqomah. Istiqomah ya Allah sampai ke mati istiqomah. Nah kemudian mahabbah segala ahlul bait dan sahabat kepada Rasulullah, kecintaan keluarga Nabi dan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang ya Allah. Mudahan sehat panjang umur barataan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat-hajat kita baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan Allah tambah rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dengan para aulia, para ulama, orang-orang soleh dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dalam surga, dan diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala haziniyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina